Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Endro Satria Lubis, merupakan dosen Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai konsep evolusi manajemen sumber daya manusia. Video ini saya buat dengan tujuan guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen, yaitu konsep dan evolusi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pada strategi. Yang keempat, kesempatan dan keamanan kerja. Yang kelima, analisis dan desain pekerjaan. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketujuh, pelatihan SDM. Yang kedelapan, manajemen kinerja. Yang kesembilan, pengembangan sumber daya manusia. Yang kesepuluh, pemberhentian dan retensi pada karyawan. Yang kesebelas, kompensasi. Yang ke-12, pengakuan kontribusi. Yang ke-13, keuntungan karyawan. Yang ke-14, hubungan industrial manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dilaksanakan pada semester 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi ini yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pada capaian lulusan yang pertama, lulusan mampu secara efektif menganalisis dan menerapkan teori-teori manajemen dengan merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam tata nilai bintang. Pada capaian lulusan yang kedua, lulusan dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai lingkungan bisnis. Pada capaian yang ketiga, lulusan dapat menerapkan konsep manajemen dalam dunia bisnis yang cepat berubah untuk berhasil di tingkat nasional maupun internasional. Capaian selanjutnya, lulusan dapat menganalisis dan mengelola dengan tepat. Capaian terakhir, lulusan dapat melakukan penelitian pada riset tertentu. Adapun buku pada mata kuliah ini yaitu dengan referensi yang pertama yaitu Raymond No, John Hollenbeck, Barry Gerhardt, and Patrick Wright tahun 2016 dengan judul Human Resource Management edisi ke-13, McGraw-Hill. Yang kedua, referensi buku ini Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi dari Dr. Andos Haji Malayu SP Hasibuan. Bentuk mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Dilakukan selama 16 minggu, di mana minggu ke-1 sampai ke-7 yaitu perkuliahan, minggu ke-8 kegiatan UTS, yaitu ujian tengah semester. Lalu minggu ke-9 sampai 15 perkuliahan dan minggu ke-16 kegiatan UAS. Adapun bentuk evaluasi dalam mata kuliah ini, saya memberikan pembobotan seperti kuis dengan interaktif sebanyak 2 kali dengan bobot penilaian 10%, tugas kelompok dalam bentuk case method sebanyak sekali dengan bobot penilaian 20%, tugas kelompok dalam bentuk project base sebanyak 1 kali dalam bobot penilaian 30%, ujian tengah semester 1 kali dengan bobot penilaian 20%, ujian akhir semester sebanyak 1 kali
dengan bobot penilaian 20%, sehingga total dari bobot penilaian 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia program studi Manajemen S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Berikut cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki tujuan akhir, yaitu ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori-teori manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan lingkungan bisnis secara efektif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan sumber daya manusia. Baik adik-adik, hari ini materi kita tentang konsep dan evolusi manajemen sumber daya manusia. Kita langsung ke materi adik ya. Bisa kita lihat judul kita ini, materi hari ini ya. Konsep dan evolusi manajemen sumber daya manusia. Sebelum ke sini, ada yang mau saya tanyakan ke kalian. Semester 1 belajar tentang manajemen, ya kan? Apalah itu pengertian manajemen? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Dek. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Rian, Pak. Kalau menurut saya, Ya, manajemen itu pengertiannya ilmu dan seni dalam merencanakan, kemudian mengorganisasikan, menggerakkan dan melakukan pengontrolan dari sumber daya yang dimiliki untuk secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pak. Baik, terima kasih ya, Dek. Ada lagi? Oke ya, saya tambah ya dari temannya. Manajemen itu ilmu dan seni, kan? Mengatur, ya, mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Ada kata di situ, Dek, mengelola sumber daya. Pasti dalam mengelola sumber daya perlu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada yang tahu? Ya, silahkan. Oke, ya. Planning, organizing, actuating, controlling. POAC. Ya. POAC inilah untuk mengelola tadi sumber daya. Di dalam sumber daya itu apa dia, Pak? Sumber dayanya komponen manajemen. Komponen manajemen itu terdiri dari 6M. Tahu 6M itu? Man, money, method, material, machine, market. Oke, apa kaitannya dengan MSDM? Jadi dia kan kalau kita kalian sebutkan tadi dari sumber daya tadi kan ada man, money, method. Man tadi inilah turunannya tadi, sehingga perlu kita mempelajari manajemen sumber daya manusia. Oke. Ini ya, manajemen, fungsi manajemen, komponen manajemen. Oke, bisa kita lihat ya. Man itu dapat juga disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan salah satu sektor sentral dan pentingnya dalam rangka mencapai tujuan di suatu perusahaan. Karena dengan adanya kemampuan skill, ya kan, ya, para pekerja dan kualitas sumber daya manusia yang bagus, maka perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi, untuk memperoleh yang memenuhi standar kualitas perusahaan tersebut, maka diperlukan manajemen sumber daya manusia.
Jadi tujuan dari manajemen sumber daya manusia bisa kita lihat ya, untuk pendayagunaan, pengembangan, penelitian SDM dan SDA yang ada agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ya adik ya, ke evolusi manajemen sumber daya manusia. Jadi peneliti-peneliti terdahulu sudah ada ya menyampaikan bagaimana perkembangan dari mengelola sumber daya manusia itu. Di tahun 1700-an ya hingga awal dari 1900. Oke. Pada era ini tenaga kerja dipandang sebagai aset fisik. Kan untuk diproduksi massal di pabrik-pabrik ya dia. Manajemen tenaga kerja berfokus pada efisiensi dan produktivitas dengan sistem kerja yang kaku dan hierarki. Jadi pada era ini SDM itu dia sebagai alat aja dia. Jadi ya tidak belum diberikan pelatihan, pengembangan. Jadi dia hanya disuruh kerja dan terus kerja. Terus di tahun 1900 sampai 1930 ya, 1930 Frederick Winslow Taylor memperkenalkan teori manajemen ilmiah yang menekankan efisiensi kerja melalui analisis tugas, standarisasi prosedur, dan insentif finansial bagi pekerja. Sudah mulai berkembang di sini, ya kan? Jadi si SDM tadi ya diberikan tupoksi tugasnya, standarisasi prosedur bagaimana, dan diberikan insentif finansial yang lebih baik. Lanjut di tahun 1930 tadi ya ke 1950-an, penelitian dari Elton Mayo terkait eksperimen Hawthorne ya menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologi seperti perhatian dari manajemen dan hubungan antar pekerja berpengaruh besar terhadap produktivitas. Ya mereka sudah berpikir bahwasanya bagaimana meningkatkan psikologis antara pimpinan dengan bawahan. Ya kan perlu ya diperhatikan. Ya, kita sering mendengar juga kan bahwasanya pemimpin itu kurang menyapa bawahan yang paling terendah. Pernah nggak lihat dia? Pemimpin itu begitu nyampai dari mobilnya itu turun di pintu koridor ya masuk ke perusahaannya, dia langsung masuk ke perusahaan, tidak mau menegur bawahannya. Padahal kalau kita lihat ya, atau kita mungkin perasaan itu nggak nyasi bawahan tadi meminjam duit dia kan, dengan sapa tadi pun udah senang rasanya dia dihargai seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahun 1950-an sampai 1980 ya. Manajemen sumber daya manusia semakin berkembang dengan konsep human relation dan motivational theories ya, menurut Abraham Maslow dan McGregor serta Herzberg. Fokus utama di sini bukan hanya pada efisiensi tetapi juga menjaga kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Kita lanjut ke tahun 1990-an sampai sekarang. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, manajemen sumber daya manusia semakin berbasis teknologi atau yang disebut dengan menggunakan AI. Contohnya tadi itu sudah semakin banyak berganti posisi teller atau customer service ya kan. Ya sekarang sudah banyak mahasiswa kalian aja lah. Berapa orang di sini yang menggunakan mobile banking? Banyak ya. Kalau dulu kan kita harus ke ATM atau apa ya. Harus ke kantor, dan sekarang nggak perlu lagi adik ya. Lanjut kita ke manajemen sumber daya manusia ya. Saya balik lagi, manajemen sumber daya manusia itu pendekatan strategis dalam pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Maka sumber daya manusia tadi berfokus pada perekrutan, pengembangan, retensi, pemberdayaan karyawan ya, agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Saya ada buat siklus perencanaan strategi SDM.
ada bahasa itu biasanya demand dan supply ya. Jadi demand di sini bisa kita lihat berapa banyak nanti SDM yang dibutuhkan organisasi di masa mendatang. Jadi maksudnya siklus dari perencanaan itu seorang manajer dia harus paham dari demand-nya dan supply-nya. Berapa banyak SDM yang dibutuhkan organisasi di masa mendatang, supply-nya itu ketersediaan tenaga kerja internal maupun eksternalnya ya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ketersediaan tenaga kerja internal maupun eksternal ya. Untuk di masa datang, maka Departemen SDM dapat merencanakan, itu poinnya di bawah itu ya saya jelaskan, perencanaan SDM, proses menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan di masa datang. Mempertahankan SDM susah atau enggak itu menurut kalian? Susah. Kenapa? Kenapa susah? Ya baik, Dek, silakan. Izin Pak, nama saya Risa. Ya. Jadi kalau menurut saya mempertahankan SDM itu lumayan sulit karena kita sebagai individu tuh pasti punya impian masing-masing dan ada cara pandangnya gitu. Dan kalau misalnya perusahaan tidak bisa nge-provide sesuai yang dia mau, ada kemungkinan si individu tersebut keluar. Itu tadi ya, bagaimana mempertahankan itu ada hubungan tadi dengan di atas, menjaga hubungan harmonis, ya kan? Jadi nggak gampang memanage SDM tadi, ya. Yang perlu diperhatikan ya baik dengan hubungan harmonis tadi, ya secara psikologis, baik bagaimana menjaga atau membuat rancangan kompensasinya, benefit kepada SDM, ya kan? Bagaimana jenjang karir dari si SDM itu perlu juga diperhatikan seorang leadership. Kita lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu perubahan demografi, perubahan ekonomi, perubahan teknologi, kondisi peraturan dan perundang-undangan, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Oke. Kepentingan perencanaan SDM. Yang pertama itu kepentingan individu. Ya. Bisa kita lihat kepentingan individu di sini. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensi. Begitu pula keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir, ya kan? Kepentingan secara individu. Bagaimana kepentingan organisasi dalam perencanaan sumber daya manusia? Kita lihat dalam mendapatkan calon pegawai yang qualified, ya kan? Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia dapat dipersiapkan calon-calon pegawai yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. The right man on the right place. Ada yang tahu? Ya. Tempatkan seseorang pada tempatnya yang tepatnya. Jadi jangan nanti direkrut perlunya SDM keuangan, ternyata bidangnya itu lebih si karyawan tadi lebih ke pemasaran, nggak sesuai ya, ruginya rugi di perusahaan. Nah tujuan tadi ya perencanaan SDM bisa kita lihat untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Oke. Lanjut kita untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Seterusnya, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat.
Dan yang terakhir, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan. Kendala-kendala dalam perencanaan SDM pasti ada ya. Yang pertama itu ketidakpastian di lingkungan eksternal. Oke. Apa itu lingkungan eksternal? Lingkungan bisnis terus mengalami perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi tadi yang saya sampaikan, atau contohnya yang baru kita alami, pandemi. Jadi ya, berapa banyak perusahaan itu mengurangi karyawannya, ya. Terus perubahan teknologi yang cepat, contohnya ini industri manufaktur. Selanjutnya, kesulitan dalam memperoleh atau memprediksi kebutuhan SDM. Bagaimana memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, ya kan? Ini bukan tugas yang mudah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor: perubahan bisnis, tingkat turnover, dan tren industri. Yang keempat itu keterbatasan anggaran dan sumber daya. Jadi ya, yang saya bilang tadi, dilihat dulu anggaran dari perusahaannya baru merekrut. Bukan direkrut, diterima, tapi tidak dilihat anggarannya, sehingga terjadilah hubungan yang tidak harmonis. Yang kelima, ketidaksesuaian keterampilan, skill atau gapnya ya di pasar kerja. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga kerja. Oke. Contohnya itu ya, sektor teknologi di Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja di bidang cyber security dan artificial intelligence, sehingga banyak perusahaan harus merekrut tenaga kerja asing. Sayang ya, lebih merekrut tenaga kerja asing. Baik, pertemuan kita sudah berakhir ya. Ada yang mau ditanya? Silakan, Dek. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Farin Sukarti. Saya ingin bertanya soal yang terakhir tadi Pak, yang skill gap itu Pak. Jadi, iya Pak itu. Jadi saya penasaran aja Pak, saya mau gimana menurut Bapak sebagai dosen MSCM Pak, kalau sebuah perusahaan itu misalnya kekurangan karyawan atau adanya skill gap itu Pak di dalam karyawannya itu Pak. Jadi lebih baik posisinya itu dikosongkan atau diisi dengan karyawan yang memiliki ketidaksesuaian keterampilan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat relevan dengan topik kita hari ini. Membiarkan posisi kosong terlalu lama bukan menjadi solusi yang baik. Kenapa? Tugas-tugas penting tidak terselesaikan, berdampak ke kinerja tim lain, dan beban bisa menumpuk. Pada akhirnya tetap harus ditangani oleh orang lain. Maka solusinya, kita buat langkah praktis. Kita lakukan evaluasi kebutuhan. Apakah tugas di posisi kosong benar-benar harus dikerjakan sekarang? Atau bisa direstrukturisasi? Yang kedua, kita lakukan komunikasi terbuka. Jelaskan kepada tim kenapa tugas mereka berubah. Dan juga kita dengarkan masukan dari karyawan tersebut. Yang ketiga, kita berikan pelatihan atau coaching singkat agar karyawan tersebut paham apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita berikanlah kompensasi atau pengakuan supaya tidak menimbulkan rasa tidak adil. Yang terakhir, segeralah kita buka perekrutan. Atau bisa juga kita pindahkan karyawan internal yang lebih sesuai skillnya secara resmi. Saya pikir itu menjadi solusi dari pertanyaan adik tadi ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita tutup kelas hari ini. Demikian pertemuan pertama kita hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam proses pembelajaran. Saya berharap kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.